Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Arum Kumala dengan MM 5021187. Di sini kita akan membahas tentang pertemuan kelima, yaitu mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK dan P5 pada IKM. Apa sih pembelajaran tematik itu? Nah, pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Menurut Effendi 2009, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, memahami kompetensi dasar setiap kelas dalam memperoleh kompetensi yang ditarikan pada setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu seleksi tema yang bisa mempersatukan setiap kompetensi yang ada pada kelas. Yang ketiga, menciptakan landasan kompetensi dengan tema. Proses ini membuat guru bisa merancang dan memprediksi landasan kompetensi dari sebuah mapel yang baik untuk dikaitkan dengan tema. Yang keempat yaitu menciptakan mind mapping dari pembelajaran tematik. Mind mapping diciptakan ke jenis subtopik. Mind mapping berguna untuk mengkoneksikan tema dengan landasan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu merancang silabus yang berlandaskan kerangka pembelajaran tematik. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik dalam kurikulum 2013, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yuk simak langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Mulailah dengan memahami SK dan KD yang terkait dengan mapel IPS pada tingkat yang sesuai. Kita pastikan untuk memahami tujuan akhir yang ingin kita capai. Selanjutnya memilih tema. Memilih tema sentral yang sesuai dengan SK dan KD yang diajarkan. Misalnya jika mengajar pada tingkat SD, tema seperti perubahan sosial dan budaya bisa menjadi pilihan yang terbaik yang dapat kita pilih. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap subtema. Tujuan ini harus sesuai dengan SK dan KD yang ditetapkan dalam kurikulum. Lalu selanjutnya yaitu mendesain kegiatan pembelajaran, yaitu membuat rencana kegiatan pembelajaran yang beragam untuk setiap subtema. Ini bisa mencakup diskusi, penelitian, eksperimen, kunjungan lapangan, dan sebagainya. Lalu sumber belajar, yaitu mengidentifikasi sumber belajar yang sesuai seperti buku teks, materi online, video, atau narasumber yang dapat menguatkan pemahaman siswa tentang subtema tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, rencana metode evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini bisa termasuk seperti tes, proyek, atau portofolio. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik yang sesuai dengan K13 dan membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang mata pelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu IKM, untuk mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik dengan fokus pada penguatan pengembangan profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yuk simak langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu memilih tema utama, yaitu pilihlah tema utama yang sesuai dengan semangat kemandirian dan kebebasan belajar dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya menetapkan subtema, yaitu setelah menentukan tema, tentukan subtema atau topik yang akan dieksplorasi dalam konteks tema tersebut. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran, yaitu membuat rencana pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, sumber daya yang diperlukan, serta penilaian yang sesuai dengan tema dan subtema yang telah ditentukan. Lalu, pengenalan sumber daya dan diskusi atau kolaborasi juga dapat membantu mereka mendiskusikan berbagai sudut pandang dan berbagai pengetahuan. Lalu, proyek atau presentasi. Biarkan siswa membuat proyek atau presentasi tentang tema atau subtema yang mereka teliti. Ini akan membantu mereka mengorganisasi informasi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Evaluasi kemandirian. Selama proses pembelajaran, evaluasi kemampuan siswa dalam menjalankan pembelajaran mandiri. Ini bisa mencakup pemantauan kemajuan mereka, penggunaan sumber daya, dan sejauh mana mereka mencapai tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya, pengembangan keterampilan. Pastikan pembelajaran juga berfokus pada pengembangan keterampilan kritis seperti berpikir kritis, analisis, dan sintesis informasi. Lalu penilaian, menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian
formatif, sumatif, dan penilaian portofolio untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prestasi siswa. Dan yang terakhir yaitu refleksi bersama. Setelah pembelajaran selesai, lakukan refleksi bersama dengan siswa. Nah, pada pengembangan kurikulum Merdeka ini lebih menekankan fleksibilitas dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi kita harus menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kelima. See you the next video. Bye-bye.